Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini ditujukan kepada mahasiswa kedokteran atau calon mahasiswa kedokteran atau juga murid SMA yang akan lulus dan ada rencana mau masuk kedokteran. Oke, kali ini saya akan membahas dan mengkaji tentang ilmu fisiologi. Jadi mengapa sih kita perlu belajar fisiologi? Jadi ada beberapa alasan mengapa kita perlu mempelajari ilmu fisiologi secara komprehensif, utuh, holistik, spesifik, rinci, dan lengkap. Pertama, memahami fungsi normal tubuh manusia. Fisiologi itu mempelajari bagaimana organ manusia, jaringan, dan sistem dalam tubuh manusia bekerja secara normal. Kita dapat mengenali perubahan atau kelainan yang terjadi saat timbul penyakit atau gangguan. Kemudian yang kedua, dasar untuk memahami patologi dan penyakit. Pengetahuan tentang fisiologi menjadi landasan untuk memahami patofisiologi, yaitu perubahan fungsi tubuh akibat penyakit. Pemahaman ini penting bagi tenaga medis untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit berbagai kondisi medis secara tepat. Kemudian yang ketiga, pengembangan obat dan terapi. Penelitian fisiologi berkontribusi dalam penemuan obat-obatan baru dan pengembangan terapi yang lebih efektif. Dengan memahami mekanisme kerja tubuh secara normal, ilmuwan itu dapat merancang obat yang menargetkan proses spesifik untuk mengatasi penyakit. Kemudian alasan keempat adalah menjaga kesehatan dan kebugaran. Pengetahuan fisiologi itu membantu kita memahami cara menjaga kesehatan tubuh manusia melalui gaya hidup sehat, nutrisi yang tepat, dan olahraga teratur. Kita juga dapat mengenali tanda-tanda awal gangguan kesehatan dan mengambil tindakan pencegahan. Kemudian alasan yang kelima, aplikasi dalam olahraga dan performa fisik. Fisiologi olahraga mempelajari respons dan adaptasi tubuh manusia terhadap aktivitas fisik. Pemahaman ini membantu atlet dan pelatih dalam merancang program latihan yang optimal, meningkatkan performa, serta mencegah cedera. Oke, lalu yang keenam, pengembangan teknologi biomedis. Prinsip-prinsip fisiologi itu digunakan dalam merancang alat-alat biomedis seperti alat pacu jantung, mesin dialisis, dan prostesis. Maka dari itu, insinyur biomedis perlu memahami fisiologi agar dapat menciptakan perangkat yang sesuai dengan fungsi tubuh. Kemudian yang ketujuh, penelitian dasar dalam biologi. Fisiologi itu merupakan cabang penting dalam penelitian biologi dasar. Studi fisiologi berkontribusi dalam memahami proses-proses kehidupan pada tingkat molekuler, seluler, dan sistemik, serta interaksi organisme dengan lingkungannya. Kemudian selanjutnya, pemahaman adaptasi fisiologis. Fisiologi mempelajari bagaimana tubuh manusia beradaptasi terhadap perubahan lingkungan seperti ketinggian, suhu ekstrim, atau ketersediaan makanan. Pemahaman ini penting dalam kedokteran, biologi evolusi, dan ekologi. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan dan karir di bidang kesehatan. Mempelajari fisiologi merupakan dasar penting bagi mereka yang ingin mengejar karir di bidang kesehatan seperti dokter, perawat, ahli gizi, atau peneliti biomedis. Pemahaman yang kuat tentang fisiologi diperlukan untuk sukses dalam pendidikan dan praktik klinis.